Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Naura Yasmin dari PMI A22 dan di sini aku nggak sendiri, ada teman aku Zulaikha yang sebagai kameramen. Say hi. Nah, jadi di sini kita akan mewawancarai beberapa mahasiswa-mahasiswi UIN Wali Songo mengenai mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan yang diampu oleh Bu Julananda. Nah, mau tahu? Ikutin kita. Yuk. Halo Kak. Halo. Lagi sibuk nggak ya? Enggak? Oh, berarti aku nggak ngeganggu Kakak ya? Enggak. Oke, aku izin bertanya dikit-dikit. Boleh, ya. Oke, jadi sebelumnya aku perkenalan dulu ya. Nama aku Naura. Kalau nama Kakak siapa? Fatih. Oke, baik. Nah, di sini aku mau nanya nih, kan kita sebagai mahasiswi UIN. Nah, di Indonesia ini kan mayoritas Islam ya. Nah, tapi berlandasan negara Pancasila. Menurut Kakak nih, ada hubungannya nggak sih antara Islam dan Pancasila? Menurut saya sih ada ya Kak, karena Pancasila itu bukanlah Islam, tetapi Pancasila itu memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam gitu ya. Terus Pancasila dan Islam juga memiliki hubungan mengenai prinsip ketuhanan juga, dan mengedepankan ketuhanan juga dengan mencantumkan sila pertamanya. Nah, agama Islam ini juga mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya. Seperti itu ya Kak. Iya, betul sekali. Berarti menurut Kakak ada hubungannya ya pasti? Masih ada. Oke, terima kasih ya Kak udah berpartisipasi untuk berpendapat. Makasih Kak. Nah, tadi itu udah ada perspektif tentang hubungan Islam dan Pancasila oleh Mbak Fatih nih. Selanjutnya kira-kira kita tuh mau cari tahu tentang apa ya? Cus, ikutin kita terus. Nah, kita udah ketemu nih sama mahasiswa yang bakal kita wawancarain. Jadi, cus, kita tanya-tanya. Halo Kak, Iya. izin bertanya dikit boleh? Nggak ganggu juga kan? Oke, lagi nggak sibuk juga kan? Enggak. Oke, jadi sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Naura, kakaknya? Nama aku Adib, Oke, dari prodi apa ya Kak? prodi PBA. Oke, jadi di sini tuh aku mau bertanya dikit. Nah, kita tuh kan sebagai generasi muda nih. Menurut Kakak Adib itu penting gak sih buat kita sebagai generasi muda itu tahu tentang wawasan Nusantara? Menurut saya itu sangat penting sekali sih. Karena kita sebagai Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus melestarikan dan mempraktekkan atas apa yang ada di Indonesia. Betul sekali. Boleh minta implementasinya menurut Kakak Adib nggak? Implementasinya ya seperti itu, kita bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di kita untuk kepada masyarakat, dan juga ketika itu juga kita bisa memperkenalkan makanan dan juga ya kebudayaan dan sebagainya lah. Oh ya, makanan tradisional ya Kak? Iya. Oke, terima kasih atas waktunya ya Kak Adib. Oke, kali ini kita udah ketemu sama orang ketiga yang akan kita wawancarain. Yuk, halo permisi ya Mas. Jadi lagi nggak pada sibuk kan ya? Enggak, lagi Oke. santuy. Izin bertanya dikit boleh? Boleh. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Nama aku Naura. Nama Masnya? Adam, Mas. Novel. Saya Raka. Udah, Wak. Jadi di sini aku mau tanya nih, kan kita sebagai warga Indonesia sekaligus mahasiswa nih. Warga Indonesia itu kan menganut ideologi. Nah, ideologinya itu kan berdasarkan Pancasila nih. ya benar banget. Nah, menurut mas-masnya nih, penerapan Pancasila dalam kehidupan keseharian kita tuh sebagai warga Indonesia sekaligus mahasiswa tuh apa sih? Kalau menurut saya ya, dari Pancasila yang pertama kemanusiaan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Sorry. Ketuhanan yang Maha Esa kan di situ kan berarti kan kita kan ini agama Islam. Berarti kan kita kan menganutnya kan ajaran-ajaran Rasulullah ya.
kita kan Tuhan kita Allah ya. Yang kita percayakan Allah. Kecuali kita Kristen lah, beda lagi kepercayaan. Lah kan kita kan sebagai umat Islam, kita kan juga memiliki kewajiban. Lah kewajiban kita tuh apa aja lah? Pertama ya sholat, zakat, puasa, haji bila mampu lah, seperti itu. Lah kemudian kan itu kan kewajiban lah. Kita kan di agama Islam sendiri kan juga memiliki larangan lah. Larangan seperti apa sih lah? Kayak minum-minuman keras, berzina, itu kan larangan ya. Dimana suatu hari nanti kalau kita melakukan itu, kita akan mendapatkan pahala. Kok pahala? Siksa ya? Sorry. Mendapatkan siksa. Nah, siksa kan mesti kan siksanya kan berbeda-beda. Nah, makanya kita kan sebagai mahasiswa yang pintar, kritis dan memiliki intelektual yang tinggi, kita tuh harusnya tuh melakukan yang benar, yang diwajibkan saja, yang baik-baik saja lah, biar menghindari siksaan neraka ya. Nah seperti itu ya, itu menurut saya. Oke Mas Kemas. Ya, apa yang saya lakukan di kehidupan sehari-hari ideologi Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita sebagai manusia itu harus menjunjung tinggi adab sebagai ilmu. Dari kan ilmu kan di bawahnya adab. Makanya kita harus menjunjung tinggi adab dan keadilan. Nah, dari adab kita bisa belajar dari keadilan. Nah, Ya, untuk saya Pancasila sila ketiga ya. Sila ketiga itu persatuan Indonesia, betul kan? Iya, benar banget. Nah, untuk penjabaran dari persatuan Indonesia adalah bangsa kita ini konteksnya adalah bangsa yang terpecah-pecah. Artinya di sini adalah terpecah dari segi pulau, suku, dan budaya, dan juga agama. Itu udah jelas sekali ya. Nah, kenapa di sila ketiga itu ada landasan persatuan Indonesia? Ya karena bangsa kita ini dituntut untuk bersatu. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua itu. Karena dalam persatuan ibarat kata ada sapu lidi. Sapu lidi itu banyak ya, sapu lidi kan banyak, bisa nyampe 100 lebih. Jadi kalau sapu lidi satu bersihin satu daun gitu, nggak mungkin bisa. Tapi dengan bersatu dikelompokkannya itu akan bersih daun-daun yang berserakan di depan sini. Dah, untuk persatuan Indonesia itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Adam, Mas Kemas, dan juga Mas Raka sudah mau berpendapat. Oke, sekian. Permisi. Halo, permisi Kak. Lagi sibuk nggak ya? Enggak. Oke, aku boleh izin bertanya dikit? Iya, boleh. Oke, sebelumnya aku izin perkenalan ya. Nama aku Naura, kalau kakaknya? Rafli, Oke, dari prodi apa nih kira-kira aku boleh tahu? manajemen haji dan umroh. Oke, jadi aku izin izin bertanya nih, kalau misalnya kan kakak sendiri itu kan sebagai masyarakat Indonesia ini sudah tahu kan kalau misalnya ideologi kita tuh berlandasan pada Pancasila. Nah, menurut kakaknya ini penerapan Pancasila pada sila keempat dan 5 tuh apa ya Kak? Menurut aku pribadi ya, implementasi untuk Pancasila sila keempat itu kan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita sebagai masyarakat serta rakyat Indonesia itu ikut memantau jalannya seperti pemilihan DPRD, entah itu dari pihak MPR, DPR, DPRD. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus mensupport serta ikut dalam acara tersebut, serta memberi dukungan kepada calon-calon dari anggota DPR yang akan dicalonkan. Kalau yang kelima? Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Iya, betul. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus memiliki sikap yang adil
bagi seluruh rakyat, maupun itu di lingkungan individu maupun dalam berkelompok. Misalnya di lingkungan universitas ya, sebagai mahasiswa. Ketika ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita harus bisa menjadi penengah antara kedua teman kita agar tidak terjadi pertengkaran dari keduanya. Mungkin Jadi ini ya nggak ada mau berpihak pada siapapun, jadi beneran netral harus dan menengah, moderat. ya, dan moderat. Oke, terima kasih ya Kak atas opininya. Permisi. Hai guys, perkenalan dulu ya, karena tadi aku nggak ada di frame. Aku Ikat, aku tadi sebagai kameramen, dan ini Naura. oke, di sini kita tuh akan nge-review tentang semua materi yang udah kita tanyakan ke beberapa mahasiswa. Yang pertama tuh dari Mbak Fatih, tadi ada Hubungan Islam dan Pancasila. Ternyata dari perspektifnya Mbak Fatih tuh Islam dan Pancasila tuh saling berkaitan. Kenapa? Karena dalam Islam itu kan otomatis kan memiliki Tuhan. Nah, dalam Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu semua saling berkaitan. Nah, yang materi kedua tuh dari Kak Adib tentang wawasan Nusantara. Betul sekali. Jadi menurut Kak Adib ini kalau generasi muda ini perlu tahu untuk wawasan Nusantara, karena wawasan Nusantara itu sangat penting bagi seluruh generasi. Nah, yang dicontohkan Kak Adib ini berupa pengenalan seni-seni tari atau seni-seni lainnya yang ada di Indonesia, dan juga Mengenalkan makanan tradisional. Apa aja tentang trio wek-wek, yaitu ada Adam, Kemas, dan Raka. Nah, tadi tuh kita tanya tentang gimana sih Penerapan penerapan Pancasila. nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat maupun. Sebagai mahasiswa. Nah, tadi dari Adam sendiri menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kesehariannya, yaitu mulai dari sholat, terus melakukan sunah-sunah Nabi seperti puasa, terus juga kewajiban dia sebagai muslim yaitu Berzakat. terus haji bagi yang mampu. Yang kedua tadi ya dari Mas Kemas. Itu Dia mengambil tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menurut Kak Kemas ini kita sebagai manusia itu perlu untuk punya adab, pastinya sudah wajib dan sudah ditanamkan dari sejak dini. iya, terus yang ketiga tadi ada dari Raka menjelaskan tentang Persatuan Indonesia. Tadi dia mengibaratkan seperti sapu lidi ya. Kalau yang satunya rusak, pasti semuanya nggak bakal bisa berguna dengan baik gitu. Nah, kayak contohnya kayak satu helai lidi kalau misalnya disapu untuk satu daun aja tuh bakalan tidak bisa tersapu. Jadi butuh perkumpulan lidinya itu untuk nyapu seluruh daun yang jatuh. Seperti itu. Terus dari sila keempat tadi dari Mas Raffi. Nah, tadi tuh ngambil dalam kita sebagai masyarakat juga sebagai mahasiswa dari penerapan nilai Pancasila yang keempat dan 5. Yang keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, penerapan nilai keempat ini dari Kak Raffi itu adalah gimana kita memberi dukungan kepada caleg-caleg yang mau menyalonkan diri sebagai anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat. Terus yang kelima tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dia mengambil dari kita sebagai mahasiswa juga sebagai masyarakat.
kita sebagai mahasiswa kan juga termasuk dalam masyarakat nih. Contoh kecilnya saat ada teman yang berantem tuh kita nggak bisa memihak salah satunya, jadi kita harus bisa jadi penengah agar menjadi adanya suatu keadilan. Oke, sekian dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.